Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini saya bagikan resep untuk 1 minggu dimulai dari hari Senin. Ada jangan deso tempe lombok ijo, rolade daun singkong, dan sambal goreng pete. Ternyata tempe dimasak begini tuh enak banget ya. Menu sederhana tapi nikmatnya bener-bener luar biasa. Kita mulai dengan sayur tempenya. Satu papan tempe, ini saya akan potong menjadi 4 bagian. Teman-teman gak harus potong ikutin saya, bebas. Tapi yang pasti tempenya harus dalam kondisi matang ya. Jangan tempe mendo atau tempe yang setengah matang atau belum jadi. Karena kalau masih mendo itu nanti dipotong hasilnya gak bagus, malah hancur tempenya. Untuk bumbunya siapkan 5 bawang merah, 3 bawang putih, 15 cabai rawit hijau, 7 cabai hijau besar, daun salam 2 lembar, dan daun som 4 lembar atau daun melinjo. Juga 1 ruas lengkuas ya. Untuk bumbu bawang-bawangannya akan saya haluskan sama kemiri, namun yang lain akan saya iris-iris. Seperti ini ya teman-teman, untuk lengkuasnya digeprek aja. Langsung aja kita masak bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Karena pakai santan ini wajib menggunakan kemiri. Dimasak hingga bawangnya baunya harum dan matang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bukan cabai rawit, cabai hijau tapi yang besar ya. Cabai rawit hijau yang kecil itu nanti saya masukin belakangan. Masukkan juga daun salam dan lengkuasnya. Kemudian tambahkan 500 ml santan. Ini kelapanya nggak saya kupas kulitnya ya, jadi kelihatannya santannya nggak putih. Masukkan daun sonya, kemudian disusul dengan tempenya. Daun sonya ini agak tua-tua ya teman-teman. Teman-teman usahakan pakai daun melinjo atau daun so yang muda. Nah kalau santannya udah masuk gini, teman-teman wajib untuk terus diaduk ya, agar santannya itu nggak pecah dan rasanya tuh tetap gurih enak gitu. Kalau udah pecah nanti jatuhnya nggak enak. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap, saya pakai Royco. Nah, kemudian diaduk-aduk biar tercampur rata. Lalu setelah mendidih kayak gini, baru dimasukkan cabai hijau yang rawit. Jadi biar kelihatan masih kres-kres gitu, seger. Diaduk kembali. Nah, di tahap ini jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah cukup, dilanjutkan, tinggal nunggu matang aja. Tapi kalau ada yang kurang silahkan diperbaiki. Untuk bumbu pelengkapnya seperti daun salam dan lengkuas kita ambil aja. Nah untuk kuahnya mau dibikin banyak ataupun sedikit itu sesuai selera ya. Ini sudah matang. Masakan deso sayur tempe lombok ijo. Jangan lombok ijo itu enak banget, apalagi ditaburi dengan bawang goreng. Lanjut ke menu yang selanjutnya adalah sambal goreng pete. Bahannya sudah saya tulis di video. Ada cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit hijau, pete, dan terasi. Saya akan goreng semua bahan kecuali pete. Karena ini bahannya tidak saya iris-iris atau saya potong-potong, jadi wajib untuk ditutup agar tidak meletup-letup minyaknya. Tapi kalau teman-teman sudah potong bahan-bahan seperti cabai dan bawangnya, tidak usah ditutup juga tidak apa-apa. Karena judulnya sambal goreng, jadi semuanya prosesnya digoreng ya teman-teman, tidak direbus. Kalau sudah setengah matang, diangkat aja karena nantinya akan kita goreng kembali. Dihaluskan dengan ulegan. Kalau teman-teman bikin dalam jumlah banyak, dihaluskan dengan chopper nggak apa-apa. Karena ini jumlahnya sedikit, saya ulek manual. Tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap. Takarannya sudah saya tulis, hanya videonya terpotong ya. Mohon maaf teman-teman. Setelah dihaluskan, kita goreng kembali dan masak sampai benar-benar matang. Kalau teman-teman bikin sambal dan menginginkan dia awet tahan lama, pakailah cara ini. Karena kunci sambal tahan lama adalah tidak boleh ada unsur air. Tambahkan pete dan karena ini jumlahnya sedikit, dimasak jangan sampai gosong atau terlalu kering. Ini sudah cukup saya rasa. Sambal goreng petenya siap disajikan. Lanjut ke menu selanjutnya yaitu rolade tahu daun singkong. Kita siapkan 1 bungkus tahu. Ini isinya 5, beratnya kurang lebih 200 gram. Kemudian 1 bungkus daun singkong. Ini saya beli yang udah direbus dan akan saya peras agar kandungan airnya benar-benar hilang ya. Jadi nanti rolade yang dihasilkan ini benar-benar set kekel gitu. Nah ini udah kita sisihkan, kita bikin bumbu halusnya. Ada bawang putih, kemudian garam, gula pasir, takarannya sudah saya tulis.
Dihaluskan sampai benar-benar halus, kemudian saya akan tambahkan merica bubuk atau lada bubuk sebanyak setengah saset dan Royco ataupun penyedap jenis lain sebanyak 1/4 sendok makan. Aduk agar tercampur rata, kemudian ini akan saya bagi 2 sama rata dan yang satu akan saya gunakan di daun singkongnya. Satu bagian yang lain akan saya haluskan bersama tahunya. Jadi saya haluskan di cobeknya kayak gini ya teman-teman. Ini kan teksturnya berpasir ya, jadi kurang padat. Biar teksturnya padat, saya akan tambahkan 1 telur utuh dan 1 sendok makan tepung tapioka. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, yang satunya lagi nanti bumbunya akan saya campur bersama daun singkongnya. Jadi nanti daun singkongnya nggak rasanya anyep, tapi ada rasanya gitu. Nah, karena ini komposisi daun singkongnya lebih banyak dari tahunya, saya akan gunakan sebagai lapisan pertama yaitu daun singkongnya. Tapi kalau teman-teman tahunya lebih banyak, boleh yang buat dijadikan dasar adalah tahunya. Dua-duanya sama-sama enak ya teman-teman. Nah, di proses ini harus benar-benar agak sabar ya. Jadi kita gulung sampai benar-benar tahunya ini tertutup oleh si daun singkongnya. Gunakan daun pisang yang udah digarang ya teman-teman, jadi nggak mudah sobek. Nah kayak gini. Kalau kurang yakin bisa dibuka lagi kemudian diteken kayak di video gitu ya, biar dia tuh bener-bener bulatannya bagus, tidak berongga nantinya. Kalau udah yakin, kita tusuk dengan tusuk lidi kayak gini. Dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Untuk satu resep ini jadi dua buah kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa ditusuk pinggirnya, kemudian kita panaskan kukusan sampai benar-benar sudah mendidih gitu ya. Kemudian kita siap untuk dikukus sampai matang. Nah kalau udah matang, ini tuh penting banget ya teman-teman, jangan dipotong saat baru matang dan masih panas-panas kayak gini. Bener-bener harus nunggu dingin. Jika perlu setelah dingin boleh dimasukkan ke dalam kulkas, jadi biar bener-bener ngeset hasilnya bagus. Nah ini sudah saya taruh ke kulkas, ini hasilnya dari kulkas ya. Akan saya buka dan saya siapkan telur untuk pelapis. Jadi ini saya akan potong-potong kemudian digoreng, tapi dilapisin dengan telur ya. Jadi telurnya dikocok dulu, dipotong-potong. Jangan lupa pisaunya harus tajam, karena kalau pisaunya nggak tajam nanti hasil potongannya nggak bagus ya. Dipotong-potong bisa untuk dikonsumsi pribadi ataupun untuk dijual. Nah, satu lenjer itu saya potong menjadi 7 bagian. Kalau nggak habis dalam sekali goreng, teman-teman bisa save untuk ide frozen food. Jadi bisa digoreng sewaktu-waktu ya. Bisa untuk sarapan kalau lagi pas buru-buru pagi-pagi. Ini langsung saya goreng aja nih karena minyaknya VCO jadi agak sedikit berbusa, dan ditambah tadi juga adonan isiannya ada telurnya ya. Jadi walaupun cuma satu itu ngaruh banget. Tapi untuk kerasa insya Allah nggak ada pengaruhnya ya, hanya pengaruh ke warna minyaknya aja sih agak sedikit berbusa. Ini enak banget ya, cara lain masak daun singkong. Kita lanjut ke menu hari Selasa. Untuk hari Selasa ada ayam lengkuas atau ayam lao, cah kangkung, dan sambal bawang. Ini cah kangkungnya saya beri kecombrang, jadi biar rasanya agak sedikit beda ya dari biasanya, tapi rasanya enak. Masak cah kangkungnya dulu yuk. Siapkan 1 ikat kangkung, kemudian saya akan petik menggunakan tangan, dibuang bagian akarnya. Kalau teman-teman mau petik menggunakan pisau boleh ya, jadi nggak perlu ngikutin saya banget. Yang penting cara masaknya sama gitu. Kalau udah semua, jangan lupa untuk dicuci. Kemudian saya juga siapkan 1 bunga kecombrang. Saya akan ambil bagian yang tengahnya aja. Yang bagian pinggirnya akan saya buang. Kemudian ini jangan lupa juga untuk dicuci. Untuk bumbunya saya pakai 3 bawang merah, 4 bawang putih. Saya iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian saya juga pakai cabai rawit merah. Saya nggak pakai cabai yang besar, cabai merah besar saya nggak pakai. Kalau ini terlalu pedas bisa dikurangin. Kalau kurang pedas teman-teman bisa tambahin sendiri ya untuk jumlah cabainya. Kalau udah diiris, kita tumis minyaknya. Saya pakai 3 sendok makan minyak. Kemudian yang pertama saya tumis adalah bawang-bawangannya dulu. Kalau bawang-bawangannya ini udah matang, udah mengeluarkan aroma yang wangi, baru saya masukkan cabenya.
Diaduk-aduk, dimasak dengan api kecil aja ya teman-teman, sampai cabenya ini matang. Kalau cabenya udah matang, saya akan masukkan 2 cm terasi yang udah dibakar biar rasanya lebih enak, sambil ditekan-tekan kayak di video ya teman-teman. Setelah terasinya bercampur dengan bawang dan cabai, saya akan masukkan ke combrangnya. Jadi ke combrangnya saya masukkan setelah terasi. Ini kangkungnya bener-bener enak ya, ada rasa perpaduan wangi-wangi kecombrang, jadi beda sama yang kangkung biasanya. Kemudian kalau udah agak layu kecombrangnya, masukkan juga gula merah ya teman-teman. Saya nggak pakai gula pasir, saya pakainya gula merah. Saya pakai 2 sendok makan gula merah yang udah diiris-iris gitu, kemudian setengah sendok teh garam, dan masukkan sedikit air biar nggak gosong ya. Kalau airnya udah masuk ya, masukkan penyedap, kemudian saus tiram. Saya pakai saus tiram juga ya teman-teman, setengah sendok teh aja. Diaduk dan dikoreksi rasa ya teman-teman. Koreksi rasa ini penting banget sebelum kangkungnya masuk, biar kangkungnya ini tetap hijau. Nah, kalau ini udah sesuai rasanya, baru masukkan kangkungnya. Jadi jangan sampai kangkungnya masuk kemudian kita masak terlalu lama, nambahin garam, nambahin bumbu-bumbu yang lain, akhirnya masaknya jadi lama kangkungnya. Karena salah satu tips agar kangkung tetap hijau itu masaknya cepet, apinya gede. Jadi begitu airnya udah masuk, gedein apinya, kemudian masak kangkungnya cepet. Nggak usah takut gosong ya, itu kan keluar sendiri tuh airnya. Kalau teman-teman ngikutin cara ini, insya Allah kangkungnya tetap kelihatan hijau, seger, dan ini rasanya enak banget. Ada bau-bau terasinya, bau kecombrangnya. Oh, udah pokoknya ini jos banget deh, top Marco top. Tumis kangkungnya udah matang, sisihkan dulu. Kita sekarang lanjut ke menu lauknya, yaitu ayam lengkuas atau ayam laos. Haluskan bumbu yang udah saya tulis, ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, jahe. Teman-teman bisa screenshot ya, atau nanti di description box juga saya cantumkan lengkap. Haluskan, kalau udah halus, masukkan ke dalam wajan. Jangan lupa tambahkan serai ya, 1 geprek, 1 batang aja. Tambahkan 3 daun jeruk, 4 daun salam, dan mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Saya nggak pakai air ya teman-teman. Saya tambahkan 100 gram lengkuas yang udah diparut. Nah, tips agar lengkuasnya berserat itu pilih yang muda dan parutnya searah dengan arah serat. Ini nanti hasilnya kelihatan bagus banget. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 saset Royco, dan saya sekali lagi nggak tambahkan air, tapi saya akan tambahkan minyak goreng ya. Saya akan aduk, tangan saya udah cuci bersih. Aduk hingga merata semua bagian ayamnya kena bumbunya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Jadi ini mungkin yang beda dari yang lain ya teman-teman. Saya nggak gunakan air, tapi saya gunakan minyak. Ungkep selama 15 menit, dan ini yang paling krusial, paling penting, masak dengan api yang kecil ya, sangat kecil. Di 4 menit pertama dia akan mengeluarkan air. Nah, setelah menit ke-10 airnya terlalu banyak nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngikutin ini, itu rasa ayamnya bener-bener 1000% empuk, bener-bener empuk banget. Kita tutup lagi, setelah 15 menit itu dia airnya tambah banyak. Makanya saya nggak tambahkan air teman-teman, apalagi ini ayamnya ayam negeri ya. Kalau ayam kampung itu kan butuh waktu lebih lama ya untuk masak. Kalau ayam negeri sebenarnya sebentar aja udah cukup ya waktu masaknya. Bumbu pelengkapnya akan saya buang, salam, serai, dan lain-lainnya. Kemudian saya ambil ayamnya. Nah, kayak gini. Saya ambil lengkuasnya, parutan lengkuasnya sambil disaring kayak gini. Ini air saringannya, airnya bisa buat bikin kremesan. Ini laosnya digoreng terpisah ya teman-teman. Sekarang kita goreng ayamnya dulu. Goreng dalam minyak yang udah panas ya, wajib panas ya minyaknya. Digoreng sampai kuning kecoklatan kayak gini. 2 sisinya udah kuning kecoklatan, kita angkat. Disaring dulu, diambil dulu lengkuasnya, baru dimasukkan ke gorengan yang kedua. Karena kalau nggak disaring nanti dia akan pahit. Seperti yang saya bilang, parutan lengkuasnya digoreng terpisah, digoreng sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya, biar matang merata. Kalau udah kecoklatan kayak gini, parutan lengkuasnya bisa diambil kemudian disaring. Ini enak banget teman-teman, sungguh ini enak banget. Lanjut ke sambal bawang. Pertama kita siapkan bawang merahnya dulu. Perbandingan bawang merah dan cabai itu 1:1 ya. Saya pakai 50 gram bawang merah yang sudah dikupas dan dicuci tentunya ya. Dan karena 50 gram bawang merah, otomatis cabainya juga 50 gram cabai.
50 gram itu mix ya, antara warna rawit yang hijau dan rawit yang merah. Saya cabai hijaunya lebih banyak ya, cabai merahnya yang lebih sedikit. Atau komposisinya dibalik juga bisa kalau teman-teman ternyata lebih suka pedes gitu. Jadi cabai merahnya lebih banyak, yang penting jumlahnya 50 gram. Goreng dalam minyak yang udah panas, jangan lupa ditutup ya, biar dia nggak nyiprat-nyiprat minyaknya. Kalau riuhnya udah mulai berkurang, bunyi keriuhan dari si cabai yang meletup-meletup ini udah mulai berkurang, bisa dimatikan dulu kompornya, kemudian dibuka. Jangan dibalik ya, dibuka terus dimatikan, kebalik. Kita angkat cabenya, kemudian dalam minyak yang sama kita goreng bawang merahnya. Bawang merahnya saya potong-potong menjadi 2 bagian biar lebih cepat matangnya. Ini aromanya bener-bener wangi banget, kayak kita bikin bawang goreng gitu ya. Jadi aromanya dominan banget bawangnya. Jadi sambal ini tuh kerasa banget bawangnya. Nggak pakai bawang putih ya. Nanti dikira pakai bawang putih, nggak pakai bawang putih. Kalau udah matang, diangkat. Kemudian kita siapkan cobek, ulegan gitu ya. Jadi saya ngulek pakai tangan, pakai cobek, jadi nggak di blender ya teman-teman. Kita haluskan bawang merahnya terlebih dahulu. Nggak usah terlalu halus, cukup ulek kasar aja, kemudian disusul dengan cabenya. Begitupun cabenya, jadi nggak usah terlalu halus ya teman-teman, biar lebih kerasa bentuk cabenya masih ada kayak gini nih, kayak di video. Tambahkan 3/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan micin ya teman-teman. Saya pakai micin setengah sendok teh. Diulek lagi, kemudian diratakan. Boleh ditambahkan masako kalau memang suka banget ya, nanti akan gurih banget, tapi saya cukup pakai micin aja. Kemudian masukkan minyak yang udah mendidih secukupnya ya, jadi nggak terlalu oily banget gitu. Kalau terlalu berminyak banget kan malah kayak makan minyak ya, jadi kurang enak. Asal tercampur rata saja itu sudah cukup. Kita lanjut ke menu selanjutnya, menu hari Rabu. Untuk hari Rabu ada sayur daun pepaya, sosis telur gulung yang digoreng gitu ya, dan ikan asin, juga sambalnya sambal tomat. Ini untuk sayur daun pepayanya sama sekali nggak pahit ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin tipsnya gimana sih caranya biar daun pepaya itu nggak pahit. Kita langsung aja, kita mulai dengan bikin sambal tomatnya dulu. Langsung aja rebus 4 bawang merah, 3 bawang putih, kemudian cabai rawit hijau saya pakai 15, 2 cabai merah besar, dan 1 tomat yang ukuran besar. Jadi kalau tomatnya ukurannya kecil wajib pakai 2. Direbus sampai benar-benar matang agar tidak bau langu atau bau cabai mentah. Dihaluskan kalau udah direbus, saya nggak goreng karena terlalu banyak minyak ya. Setelah halus seperti ini, tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok makan garam. Jadi setelah dihaluskan kayak gini sebenarnya udah bisa dimakan ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih enak lagi, bisa ditambahkan penyedap ataupun micin dan minyak panas. Ini tuh rasanya udah enak banget ya sebenarnya. Tambahkan penyedap 1/4 sendok makan aja, dan minyak panasnya sedikit aja karena ini porsinya hanya 1 cobek ya. Ini tuh rasanya asem, seger, enak, bikin nambah nasi terus. Langsung yuk ke daun pepaya, kita hilangkan dulu pahit dalam daun pepayanya. Sebenarnya metode menghilangkan pahit pada daun pepaya ini banyak ya. Ada yang merebus dengan daun singkong, ada yang dengan garam saja cukup. Tapi menurut saya paling efektif adalah menggunakan tanah liat ini. Bener-bener hilang rasa pahitnya. Kita tutup sampai mendidih. Nah ini udah mendidih, kita aduk lagi hingga matang merata. Jangan lupa untuk tes tusuk ya, tes kematangannya apakah dia sudah benar empuk atau belum. Lihat deh, warnanya juga tetap hijau cantik ya. Kalau udah empuk langsung diangkat aja. Kemudian tahap selanjutnya adalah dicuci, dibilas sampai dengan air bilasannya ini berwarna bening. Kalau sudah benar-benar berwarna bening, itu tandanya kotorannya sudah hilang dalam tanah liatnya. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya potong-potong kayak gini, jadi biar nggak terlalu panjang ya. Sisihkan sementara. Sekarang kita siapkan bumbunya. Saya pakai 25 cabai merah besar, kemudian untuk bawang-bawangannya saya pakai 3 bawang putih dan 5 bawang merah. Ini saya potong-potong ya, biar lebih mudah halusnya. Untuk cabai rawitnya saya nggak mau terlalu pedas, saya pakai 6 biji kecil-kecil aja, udah cukup. Dicumpur dengan sedikit air biar lebih cepat halus, kurang lebih kayak gini. Dan untuk pelengkapnya saya pakai teri dan bakso.
Baksonya saya potong jadi 4 bagian. Kita langsung masak aja bumbunya dalam minyak yang udah panas. Minyaknya disesuaikan dengan jumlah dari daun pepayanya ya. Untuk daun pepayanya tadi saya timbang ini kurang lebih 500 gram setelah direbus posisinya. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, masukkan bumbu pelengkap laos atau lengkuas kurang lebih 5 cm dan salam juga masuk ya. Salamnya 3 lembar aja. Aduk sebentar, kemudian masukkan bumbu pelengkap seperti bakso dan terinya. Diaduk hingga tercampur rata dan kita masak sampai terinya ini agak kering ya, sampai terinya matang. Ini kan terinya posisinya basah. Kalau terinya udah matang, udah agak kering, baru di situ masuklah daun pepaya yang udah kita rebus tadi. Masukkan, apinya kecil aja ya teman-teman. Dicampur, diaduk hingga bumbunya ini tercampur dengan merata. Kalau udah diaduk, kalau udah rata bumbunya, baru ditambahkan air. Untuk jumlah airnya nggak ada patokan ya, teman-teman mau bikin agak sedikit berkuah ataupun dibikin kering, terserah monggo. Saya pakai sisa bilasan chopper. Tutup biar lebih cepat matang dan tunggu mendidih. Nah ini udah mendidih kayak gini, kita aduk lagi dan tambahkan seasoning. Saya pakai setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Barangkali ada rasa yang kurang, teman-teman bisa perbaiki di situ rasanya. Dan untuk kuahnya juga disesuaikan, mau dibikin agak sedikit kering lagi atau dibiarkan kayak gini. Nah, ini saya ternyata keasinan teman-teman, saya lupa kalau udah ada terinya. Jadi saya tambahkan lagi setengah sendok makan gula pasir. Takarannya nanti ada di description box ya. Nah ini saya masak sedikit lagi sampai agak sedikit menyusut kuahnya. Nah kayak gini udah cukup menyusut, bisa untuk diangkat dan disajikan. Nah ini dia sayur daun pepaya yang gak pahit sama sekali. Nah sekarang kita lanjut ke lauknya ya teman-teman. Lauknya adalah sosis telur goreng. Pertama siapkan tepung terigu 5 sendok makan, kemudian 2 telur utuh. Lalu tambahkan air 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing. Aduk hingga tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, terutama tepungnya ya teman-teman. Setelah semua bagian tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, masukkan 3 sosis. Saya pakai sosis Sonaise. Kemudian tambahkan juga daun bawang. Ambil bagian yang hijaunya aja ya teman-teman. Tambahkan juga wortel. 1 wortel dipotong dadu kecil-kecil. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Untuk garamnya mohon maaf tidak terekam ya teman-teman, tapi wajib ditambahkan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan plastik untuk es lilin, yang biasa untuk es lilin ya teman-teman, bisa lihat di video yang bagian ujungnya sudah diikat. Jadi biar tekstur menyerupai sosis ketika nanti kita rebus. Untuk memasukkannya menggunakan corong ya teman-teman. Masukkan 1,5 sendok sayur sambil sesekali diaduk-aduk karena ini adalah tepung ya, jangan sampai tepungnya itu gumpal di bawah. Siapkan sumpit juga, barangkali ada yang nyangkut sambil ditusuk-tusuk gitu ya corongnya. Nah kurang lebih jadi kayak gini. Kita ikat lagi bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Biar rapi, kanan kiri plastiknya akan saya gunting. Jadi biar menyerupai sosis betul-betul gitu ya. Nah untuk satu resep ini jadi 10 sosis telur. Didihkan air, kita rebus sambil sesekali di kocok-kocok gini ya teman-teman, biar tepungnya itu merata. Rebus hingga sosis telurnya ini mengapung dan mengembang ya teman-teman, kurang lebih kayak gini, sambil sesekali dibolak-balik atau diaduk-aduk, siapa tahu ada bagian yang belum matang dengan sempurna. Kalau dirasa udah matang, diangkat dan tunggu dingin. Kipas-kipas dengan kipas angin kalau perlu ya. Kalau sudah benar-benar dingin baru boleh dipotong-potong. Karena kalau belum dingin nanti dia akan menempel di pisaunya dan yang sudah jelas juga nanti akan hancur sosisnya. Kita potong menjadi 3 bagian dengan menyerong seperti ini. Siapkan 1 telur utuh, kita aduk-aduk. Ini akan saya gunakan sebagai bahan pelapis untuk menggoreng sosis telurnya ya teman-teman. Jadi kita gunakan 1 telur utuh. Ini juga masih sisa kok.
Selain sostel atau sosis telur, saya ini tadi beli ikan asin. Di tempat saya ini harganya Rp1.000. Masih ada loh harga 1.000 di daerah Cilacap, Jawa Tengah ini Rp1.000. Untuk menghilangkan bakteri, saya akan cuci dengan air panas. Tidak usah terlalu dibolak-balik, diaduk-aduk sebentar, ringan dan pelan saja karena ini rawan sekali hancur ya teman-teman. Saya akan goreng sosisnya dulu, nggak usah terlalu banyak minyaknya karena ini kan menggunakan telur ya. Sayang minyaknya kalau lebih banyak karena dia akan berbusa. Asal cukup untuk menggoreng 2 telur tadi, 2 sosis telur tadi ya. Kalau 2 sisinya sudah kecoklatan, itu tandanya sudah matang, teman-teman bisa langsung angkat aja. Nah, kalau sosis telurnya udah matang, udah diangkat, dalam minyak yang sama, saya nggak ganti minyak, saya akan langsung goreng ikan asinnya. Gorengnya juga pelan-pelan ya teman-teman. Untuk membaliknya gunakan sutil, jangan gunakan penjepit seperti ini karena udah pasti nanti hancur. Balik sekali aja, nggak usah dibolak-balik karena seperti yang saya bilang nanti justru akan hancur. Kita lanjut ke menu selanjutnya di menu hari Kamis. Nah, untuk menu hari Kamis ini saya nggak ada sambal-sambalan ya, karena di hari Senin sampai Rabu udah nyambal terus. Jadi hari ini saya masak bakwan daun singkong dan ayam suwir daun jeruk. Daun jeruknya penting banget, jangan skip ya, karena itu yang bikin rasanya beda dari yang lain. Khas banget daun jeruknya. Kita langsung yuk. Pertama siapkan 2 ayam yang sudah digoreng. Saya nggak ungkep ya ayamnya, hanya digoreng biasa aja. Kemudian disuir-suir. Kenapa ayamnya nggak diungkep? Karena nanti akan dibumbuin ya, jadi sudah cukup meresap nantinya. Siapkan 4 bawang putih, 3 bawang merah, 30 cabai rawit merah, 3 daun jeruk, dan 1 serai. Saya nggak terlalu banyak memakai bumbu aromatik karena nanti akan menyamarkan rasa daun jeruknya. Saya haluskan 2 bawang dan cabai, kemudian kita masak atau tumis sampai benar-benar mengeluarkan minyak seperti ini ya, sampai wangi, beraroma dan matang pastinya. Masukkan serai, daun jeruk dipotong-potong dulu, sobek-sobek biar aromanya lebih keluar ya. Saya nggak tambahkan lengkuas dan daun salam, sekali lagi kayaknya saya pengen daun jeruknya itu kerasa banget. Nah, kalau udah layu daun jeruknya, bisa dimasukkan ayam yang udah tadi kita suir-suir. Tambahkan sedikit air ya teman-teman biar nggak gosong, dan ini masaknya api kecil aja. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap. Kita aduk sampai garam, gula, dan penyedapnya ini tercampur dengan merata, lalu airnya terserap dengan habis. Jadi udah nggak ada airnya, udah tinggal berminyak kayak gini. Ini tuh udah kerasa enak banget, gurih banget, pedas. Ini dia hasilnya, aroma daun jeruknya juga kerasa banget. Oh, ini udah enak banget ya, beneran wajib dicobain. Kita sisihkan dulu, kita masak bakwannya ya. Siapkan 1 mangkok daun singkong yang udah direbus dan dipotong-potong. Kemudian kita haluskan bumbu yang udah saya tulis ini, ada bawang putih, ketumbar, kunyit, garam gitu ya. Kemudian dihaluskan hingga ketumbarnya halus. Kalau udah, kita masukkan dalam wadah besar. Kita tambahkan 200 gram tepung terigu dan 100 gram tepung beras. Tepung berasnya banyak ya, karena saya ingin dia tuh kriuk. Tambahkan air es kurang lebih 2 gelas belimbing dan 1 butir telur. Jadi makin gurih kalau pakai telur. Aduk hingga tercampur rata, nggak ada bagian tepung yang bergerendil. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok makan Royco, dan baking powder 1/8 sendok makan. Opsional, boleh tambahkan micin, boleh tidak ya. Diaduk semua hingga tercampur rata, kemudian masukkan daun singkong yang udah direbus tadi. Aduk kembali hingga tercampur rata, dan konsistensi adonannya terakhir itu seperti ini teman-teman. Saking semangatnya ya, jadi belibet, dan saya pengen videonya tuh nggak terlalu panjang, jadi teman-teman nggak bosen, jadi saya bikin cepet aja. Panaskan minyak, kalau udah panas kita masak, kita goreng dengan api yang sedang, jadi nggak usah terlalu kecil, nggak usah terlalu besar. Masak hingga kayak gini ya, hingga dia kering kecoklatan. Ini tuh gurih dan kriuk banget. Kita lanjut ke menu selanjutnya, ada menu hari Jumat. Menu hari Jumat ini cukup lengkap ya teman-teman. Ada oseng kacang panjang untuk sayurnya, dan lauknya ada 2, bakwan jagung dan tempe bacem. Untuk sambalnya nggak ketinggalan, saya pakai sambal terasi, bikin sambal terasi. Langsung aja masak sayurnya, siapkan 1. Ikat kacang panjang, potong-potong bisa dengan pisau atau menggunakan tangan seperti saya ini. Untuk ukurannya bebas ya, mau lebih kecil dari saya ataupun lebih panjang dari saya, terserah. Untuk 1 ikat kacang panjang ini jadi kurang lebih 1 mangkok. Rebus dalam air yang sudah mendidih 1 menit aja, tujuannya biar kacang panjangnya tetap hijau.
Siapkan 50 gram kecamba, 2 tahu goreng dipotong korek api, kemudian 6 cabai rawit merah, 6 bawang merah, 3 bawang putih. Kita potong-potong dulu bawangnya, bawang merah, bawang putih. Mungkin ada yang bingung ya, ini tumis kacang panjang atau oseng kacang panjang. Jadi bedanya tumis sama oseng tuh, kalau oseng itu kebanyakan pakai laos, daun salam, begitu ya. Tetapi kalau tumis itu lebih kepada yang ala-ala Chinese. Jadi ada penambahan bumbu lain seperti saus tiram, cah kangkung, tumis kangkung, begitu ya. Jadi kalau oseng tuh lebih ke Indonesian banget gitu loh. Jadi pakai laos, lengkuas, begitu-begitulah. Dipotong tipis-tipis, kemudian tambahkan tomat setengah lingkaran aja tomatnya. Tomat ini nanti saya masukkan di masak yang terakhir kali, jadi biar dia warnanya tetap bagus ya. Nah ini dia, siapkan lengkuas, makanya disebut dengan oseng. Kemudian gula merah, kita oseng dulu ya, kita oseng dulu bawang putihnya, kemudian disusul dengan bawang merah. Kita oseng dulu bawang-bawangannya, kemudian untuk cabai cabai yang rawit sama tomat itu nanti saya masukkan terakhir. Dioseng dulu ya teman-teman sampai wangi, kemudian masukkan lengkuasnya sambil ditekan-tekan biar bau lengkuasnya semakin terasa. Kemudian masukkan kacang panjangnya. Diaduk-aduk, kemudian tambahkan kecambahnya 50 gram. Aduk lagi biar merata. Kemudian masukkan tahu yang udah dipotong korek api kayak gini ya. Kemudian tambahkan seasoningnya. Kalau mau ditambahkan ditambahkan air panas ya teman-teman, biar warnanya masih tetap hijau. Tambahkan bumbu-bumbuannya, garam, gula merah, kemudian penyedap. Jangan lupa tes rasa ya. Kalau rasanya sudah oke, baru dimasukkan tomat dan cabai rawit merahnya. Tujuannya biar dia tuh tetap seger gitu loh. Jadi dimasukin terakhir. Nah, ini udah matang, lanjut ke tempe bacem. Siapkan 2 papan tempe, kemudian saya akan potong menjadi segitiga. Teman-teman boleh potongnya bebas ya, nggak harus segitiga, tapi yang pasti harus disilang-silang kayak gini ya, diiris-iris kayak gini, tujuannya biar nanti bumbunya meresap, bumbu tempe bacemnya. Kalau udah semua disilang-silang, kita bikin bumbu halusnya. Ada ketumbar 3 sendok teh, kemudian 1 sendok teh garam, dihaluskan dulu, kemudian dimasukkan bawang putih, saya pakai 4, bawang merahnya saya pakai 3 tapi 8 ya bawang merahnya, nanti di description box semuanya ada lengkap. Kemudian tambahkan lengkuas dan 700 ml air kelapa. Dimasukkan semua ke dalam wajan atau teflon, tambahkan daun salam, aduk sebentar, dan 3 gula merah. Kalau udah mendidih kayak gini, tambahkan kecap 2 sendok makan. Tes rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah oke, jangan lupa penyedapnya setengah saset aja, setengah saset Royco. Kalau udah dirasa sesuai, baru dimasukkan tempenya. Dimasak atau direbus sampai benar-benar kuahnya menyusut, jadi bumbunya benar-benar meresap gitu ya. Untuk bumbu pelengkapnya seperti daun salam itu bisa kita ambil ya, biar nanti pas digoreng nggak ganggu proses gorengnya. Kalau udah benar-benar menyusut, air kelapanya terserap habis, ini udah bisa kita angkat. Bisa dijadikan frozen food kayak gini, jadi nanti kalau buka puasa atau sahur, teman-teman tinggal goreng aja, praktis banget kan? Ini siap untuk kita goreng. Nah, kalau goreng tempe bacem, karena ini kan sebenarnya sudah dimasak ya tempenya, jadi gorengnya nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Yang pertama tujuannya biar nggak terlalu berminyak, kemudian yang kedua biar nggak gosong gitu. Kalau ada item-item di permukaan ini nggak apa-apa, itu proses karamelisasi karena kan ini pakai gula merah. Yuk lanjut ke bakwan jagung. Siapkan 1 jagung manis. Saya akan pipil jagungnya di atas ulegan, tujuannya biar nggak boros atau makan wadah terlalu banyak ya teman-teman. Setelah dipipil kayak gini, saya akan geprek, tapi gepreknya geprek
nggak terlalu halus ya, geprek tipis aja. Tujuan digeprek biar rasa manis dari si jagung ini keluar. Kurang lebih kayak gini ya, gepreknya nggak usah terlalu halus. Kemudian sisihkan. Lanjut kita bikin bumbu halusnya. 1/4 sendok makan ketumbar, 2 bawang putih 2 cm kunyit, kemudian 1 kemiri yang udah digoreng dan haluskan. Garamnya nanti belakangan. Kalau udah halus, sisihkan. Kemudian siapkan juga daun bawang, saya pakai 2. Iris tipis-tipis ya teman-teman, biar ini wanginya tambah enak kalau pakai daun bawang. Masukkan atau campurkan ke dalam jagung yang udah dipipil, ditambah bumbu yang udah kita haluskan tadi. Karena ini sayang, bumbunya masih nempel, saya pakai 1 gelas belimbing air es untuk bilas. Tujuan pakai air es itu biar nanti bakwannya rasanya crunchy ya. Saya pakai terigunya 9 sendok makan dan tepung berasnya cukup 1 sendok makan aja. Untuk terigunya saya pakai Sania dan tepung berasnya saya pakai Rose Brand. Diaduk hingga tercampur rata, tambahkan 3/4 sendok teh garam dan penyedap secukupnya. Boleh juga ditambahkan micin kalau mau pakai micin ya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh baking soda, tujuannya biar dia lebih gurih dan krenyes-krenyes kalau digoreng. Panaskan minyak dan saya akan ambil 2 sendok makan adonan bakwan jagung, jadi masing-masing 2 sendok makan. Teman-teman boleh pakai wajan yang besar ya, ini karena saya wajannya adanya yang kecil, jadi mohon maaf adanya kayak gini. Nah, kalau udah 2 sendok makan kayak gini, ngebaliknya gunakan penjepit kayak gini ya, lebih mudah daripada kita pakai sutil. Kalau 2 sisinya udah matang, udah kuning kecoklatan, ini bisa diangkat. Ini bener-bener rasanya manisnya dapet, crunchy-nya dapet, enak banget. Kita lanjut ke sambal terasi. Siapkan 3 bawang merah, 1 bawang putih, 6 cabai merah besar, 1 buah tomat, dan 20 cabai rawit hijau, dan 4 cm terasi. Ini saya cepetin aja ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Saya akan rebus semua bahan kecuali terasi, karena terasinya akan saya bakar. Kalau udah matang, kita haluskan, dan jangan lupa ditambahkan terasi yang udah dibakar. Kalau terasinya udah masuk, kita haluskan. Jangan lupa ditambahkan gula merah dan garam. Saya nggak pakai gula pasir ya teman-teman. Saya pakai 1/4 sendok makan gula merah dan 1/4 sendok makan garam. Ini sebenarnya sudah bisa dimakan ya teman-teman, sudah enak. Tapi kalau teman-teman mau lebih enak lagi, tambahkan micin 1/4 sendok teh. Juga siram dengan minyak panas. Ini udah enak banget. Semoga suka resep sambal terasinya. Kita lanjut ke menu selanjutnya, ada menu hari Sabtu. Hari Sabtu ada yang kuah-kuah ya, karena dari kemarin nggak berkuah. Ada sayur sop, lumpia, kerupuk, dan nggak ketinggalan sambal. Resep sambal terasinya lihat di menu sebelumnya ya. Saya nggak akan ulangi lagi. Atau bisa di skip jika teman-teman bosan dengan sambal. Kita mulai dengan sayur sop. Pertama siapkan bahannya. Kita pakai setengah wortel ukuran besar. Potong dadu. Kalau teman-teman pakai wortel yang kecil berarti butuh 2 ya. Kemudian 1 kentang ukuran kecil, potong menyerupai wortel, yaitu potong dadu. Setelah dipotong-potong seperti ini, sisihkan dan siapkan bahan lainnya, yaitu 1/4 lingkaran kol, lingkaran kecil aja, karena kita butuhnya hanya 1 mangkok kecil. 1 daun bawang, iris sekitar 6 cm, kemudian 3 buah daun seledri yang masih segar, potong-potong lebih kecil daripada potongan daun bawang tadi. Kemudian 5 sawi hijau, potong sama dengan potongan daun bawang. Siapkan juga 5 bakso sapi, bakso ayam juga boleh, potong bagian atasnya agar nanti ketika direbus dia akan mengembang. Lalu haluskan 3 bawang putih, 2 bawang merah, dan ini optional aja ya. Siapkan 2 kemiri yang sudah disangrai. Kalau teman-teman nggak suka kemiri boleh di skip ya. Cuma saya lebih memilih untuk memakai kemiri karena hasilnya nanti akan lebih gurih. Walaupun efeknya nanti sayurannya nggak akan terlihat bening-bening banget, tapi agak sedikit mengental ya. Kita tumis yang sudah dihaluskan tadi sampai benar-benar matang.
Setelah dipastikan matang berubah warna, tercium aroma gurih, layu, masukkan airnya. Airnya 500 ml air, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian masukkan kentang dan wortel. Masukkan dari sayuran yang paling lama matangnya dulu. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan kubis atau kol, kemudian cesim atau sawi hijau, dan yang terakhir adalah seledri dan daun bawang, karena seledri dan daun bawang ini matangnya lebih cepat. Masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan setengah saset lada bubuk. Namanya juga sop ya, identik dengan lada. Tes rasa, kalau sudah pas, sajikan dalam piring saji. Ini enak sekali. Taburi daun bawang agar lebih sedap. Sayur sopnya udah jadi, lanjut ke lauknya. Yang pertama siapkan 4 wortel, saya parut menggunakan parutan seperti ini. Kemudian 5 daun bawang, karena saya cuma pakai 3 bahan jadi agak banyak ya. Untuk telurnya juga saya pakai 7 telur utuh. Kemudian kulit lumpia secukupnya. Lalu untuk perekatnya saya pakai terigu dan air hingga konsistensi adonannya seperti ini ya, cukup sebagai perekat alami. Untuk bumbunya saya pakai 5 bawang putih saya haluskan dan 5 bawang merah juga saya haluskan. Yuk kita langsung aja campur-campur bahannya ya, dari wortel, daun bawang, kemudian telur. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan cabai ataupun kol ya teman-teman, sesuai selera aja. Tambahkan 1/3 sendok teh garam, setengah sendok teh roiko, 1/8 sendok teh micin, dan 1/8 sendok teh gula pasir. Bisa juga teman-teman tambahkan merica atau lada bubuk ya, cuma saya nggak pakai. Aduk hingga tercampur rata. Setelah seperti ini, masukkan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan 2,5 sendok makan aja ya teman-teman. Jangan terlalu banyak karena nanti akan susah untuk ngegulungnya. Jadi cukup 2,5 sendok makan aja, menyesuaikan dengan diameter si kulit lumpianya. Apalagi kalau kulit lumpia beli itu biasanya tipis ya teman-teman, kecuali kita bikin sendiri itu lebih tebal. Kemudian dibalik kalau satu sisi sudah matang. Hati-hati ya proses ngebaliknya gini, jangan menggunakan capitan, gunakan solet aja seperti ini. Lakukan hingga semua adonan habis ya, cukup pakai 2,5 sendok makan aja. Nah, untuk hasilnya kurang lebih di saya itu jadi 18 pieces ya. Kalau teman-teman bisa lebih tipis lagi mungkin dia akan lebih banyak hasilnya ya. Tunggu agak dingin baru teman-teman bisa jadikan isian ya, karena kalau panas nanti agak susah. Jangan lupa lapisi dengan perekat untuk bagian pinggir kulit lumpianya, kemudian gulung hati-hati. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara gulungnya. Kalau teman-teman robek bisa didouble ya kulit lumpianya, misalkan baru pertama bikin kemudian belum terbiasa dan robek, double aja. Kemudian kita goreng dalam minyak yang banyak dengan api yang sedang aja ya. Setelah kecoklatan, angkat. Jangan lupa untuk tiriskan di kertas peniris dan posisikan berdiri agar minyak turun ke bawah. Ini dia lumpia telur gulungnya. Kita lanjut ke menu selanjutnya, ada menu terakhir, ada menu hari Minggu. Untuk hari Minggu ini, untuk masak sayurnya ada sayur genjer terasi plus ebi, dan lauknya hanya tempe ketumbar aja. Tempe ketumbarnya nggak pakai bumbu racik ya, dan resep sambalnya saya pakai sambal terasi. Teman-teman bisa skip kalau terlalu sering makan sambal gitu dan bosen, atau kalau mau bisa lihat di menu hari Jumatnya, kan ada sambal terasi ya. Jadi nggak terlalu panjang ya, langsung aja yuk kita masak. Pertama-tama siapkan 2 ikat genjer, ini sudah dicuci bersih genjernya. Kemudian akan saya ambil sebagian dan saya beri 2 sendok makan garam. Kemudian saya remas-remas hingga keluar airnya. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau sebagian udah diremas, kita masukkan sebagian yang lainnya hingga habis, kemudian remas kembali. Tujuannya adalah biar warnanya tetap hijau dan rasanya juga nggak pahit ketika dimasak. Maaf ya teman-teman, suara saya bindeng karena lagi pilek sama batuk. Nah, ini sudah selesai diremasnya, kemudian dicuci lagi ya. Jangan lupa, jangan sampai nggak dicuci.
Sisihkan, kemudian saya siapkan bumbunya ya. Ada 5 cabai merah besar, saya potong-potong agar mudah dihaluskan. Kemudian cabai rawit, mix merah sama hijau 25 butir. Kalau kira-kira kepedesan bisa dikurangi ya teman-teman, karena ini rasanya pedas banget. Tambahkan 5 bawang merah dan 4 bawang putih. Tambahkan juga terasi yang udah dibakar kurang lebih 3 cm kayak gini. Kemudian dihaluskan. Jangan terlalu halus ya, biar tekstur dari cabai sama bawangnya masih kelihatan. Kalau udah, sisihkan, siapkan 1 tomat utuh, kita potong-potong, dan 100 gram udang rebon direndam dengan air hangat kemudian cuci bersih. Juga siapkan lengkuas 3 cm ya, kemudian digeprek. Masak bumbunya dalam minyak yang udah panas. Kurang lebih minyaknya ini saya pakai 3 sendok makan ya teman-teman. Kita masak sampai bumbunya ini matang, mengeluarkan aroma yang enak ya, aroma dari terasi, dari bawang, jadi nggak bau bumbu mentah. Sambil diaduk-aduk ya, semakin diaduk nanti minyaknya akan semakin keluar dari bumbunya. Nah kalau udah matang bumbunya, masukkan lengkuas dan tomat bersamaan. Boleh juga ditambahkan tauco ya, jika teman-teman punya tauco ini rasanya lebih endul banget. Kemudian kita masukkan udang rebonnya. Kita masak sampai udang rebonnya ini matang ya, jadi teksturnya nggak basah lagi tapi kering. Kalau tekstur udang rebonnya udah matang, udah kering, kita masukkan 50 ml air biar nggak gosong ya. Ini saya dapat dari bilasan cobek 50 ml. Kita aduk hingga mendidih, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap. Bisa pakai Royco ataupun Masako ya, terserah teman-teman. Dimasak hingga bumbunya ini tercampur dengan rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan genjer yang udah dicuci bersih tadi. Kita masak dengan api kecil, diaduk-aduk hingga matang merata dan semua bumbunya juga tercampur dengan rata. Saya zoom aja ya biar lebih kelihatan kayak gini. Ini akan saya tambahkan air lagi sebanyak 100 ml air. Jadi totalnya 150 ml ya untuk airnya. Kita masak hingga airnya mendidih hingga matang ya. Kemudian kita koreksi rasanya. Kalau rasanya ada yang kurang bisa diperbaiki ya, misalkan keasinan bisa ditambahkan gula. Kalau misalkan kurang asin, tambahkan garam di fase ini. Tambahkan juga cabai rawit utuh biar lebih kelihatan menarik. Diaduk-aduk sedikit lagi, kemudian ini saya rasa udah cukup, akan saya matikan. Sayur genjernya udah mateng, warnanya hijau, nggak pahit sama sekali, dan ini tuh tambahan terasinya bikin rasanya enak sekali. Kita masak lauknya. Ada 1 papan tempe dipotong jadi 2, kemudian saya akan potong lagi. Biar ukurannya agak tipis-tipis ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau dipotong segitiga juga boleh. Mau dipotong bentuk apapun, yang pasti harus di silang-silang seperti ini ya teman-teman, biar bumbunya itu nanti meresap. 1 papan tempe ini harganya 5.000 di tempat saya. Kita haluskan bumbunya, sudah saya tulis semua, nanti di description box juga ada. Dihaluskan saya menggunakan ilmu sulap, jadi biar cepat disulap kayak gini. Kalau udah kayak gini, masukkan ke dalam mangkok dan beri air. Beri air secukupnya, kira-kira sampai tempe yang tadi udah kita potong-potong itu terendam ya teman-teman. Jadi kita marinasi dulu biar bumbunya itu benar-benar meresap. Tambahkan penyedap jika suka, jika nggak suka nggak usah pakai penyedap juga udah enak. Kita marinasi sambil ditekan-tekan kayak gini ya teman-teman, dan diamkan kurang lebih 20 menit. Dimasukkan ke dalam kulkas lebih bagus, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah kalau buat frozen food atau misalkan teman-teman yang sibuk bekerja, ini cocok banget ya. Jadi bikin stok dulu. Pagi-pagi mau berangkat kerja, nyiapin masakan untuk anak dan suami, tinggal digoreng aja. Praktis banget ya. Goreng dalam minyak yang cukup banyak hingga kuning kecoklatan. Itu dia 1 set menu untuk 1 minggu. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.